Perkenalkan, nama saya Andi Purnawan. Saya pemilik brand Ken Andi. Brand Ken Andi adalah salah satu brand produk yang ada di Yogyakarta yang berfokus pada produk-produk stationery, yaitu tentang alat menulis, jurnal, dan sebagainya. Salah satu brand fokus kami adalah di pembuatan buku perjalanan ataupun buku catatan perjalanan. Seperti itu sih Mas, tentang kami. Yang membedakan dengan brand yang lain karena kami berfokus di brand jurnal. Satu itu, yang kedua kami custom. Kami bisa membuat apa yang diminta klien. Produk-produk kami adalah produk custom, yang bahan kami adalah bahan asli Indonesia yang baik, yang bagus, dan tentunya kami memilih bahan leather karena kami spesialis leather jurnal, jadi bahan kami lebih awet, lebih simpel, dan tentunya tetap elegan. Ken Andi berdiri sejak tahun 2016 Mas, dari sebuah keresahan kami berdua sebenarnya, karena Ken Andi itu adalah nama brand yang berawal dari nama kami sebenarnya. Ken adalah nama istri saya, Andi adalah nama saya sebenarnya. Nah, keresahan kami berdua yaitu tentang bagaimana sih kita coba mengimbangi bahwa kegiatan menulis secara manual ini sudah hampir punah. Di tahun 2016 kami coba untuk membangun sebuah campaign bersama tentang bagaimana menulis secara manual. Saya pikir itu masih sangat penting sekali, dan kami tidak bermaksud untuk menyaingi digital momen ataupun zaman-zaman digital, tidak, tapi kami coba mengimbangi bahwa ataupun membalikan sebuah ingatan masa lalu bahwa menulis secara manual itu masih sangat penting sekali, salah satunya untuk mengenali siapa kita. Jadi awal singkat kita bahwa kami memang basic kami berdua suka menulis, dan kami mencoba membuat salah satu brand produk yang bisa membantu masyarakat untuk kembali menulis manual, yaitu kita bikin buku catatan perjalanan, bikin buku journaling, bikin buku diary, dan sebagainya. Prosesnya handmade, kami kerjakan sendiri, tentunya sekarang dibantu dengan tim warga sekitar di Prambanan, di sini di Sumberharjo Prambanan, dan bahannya di Indonesia. Kami pakai cover dari leather, dari bahan kulit sapi asli. Kami dapatkan juga dari beberapa kota di Indonesia, salah satunya Ngawi dan Magetan, dan kami buat di sini, dan kami sempurnakan dengan beberapa teknologi yang ada sekarang ini. Begitu sih Mas. Jadi yang melatar belakangi kenapa bahan kami menggunakan kulit, sebenarnya ini agak lucu ya Mas, karena kami terinspirasi dari salah satu film besar, yaitu Indiana Jones. Ya, di sana itu salah satu properti yang dipakai Indiana Jones untuk menemukan banyak artefak-artefak yang hilang di dunia ini, itu ada properti buku kecil yang selalu dia bawa. Jadi awalnya sebenarnya simpel itu sih, kami melihat bahwa bikin buku dengan bahan apa ya gitu kan. Nah, ketika kita melihat bahwa si Indiana Jones ini membawa kemana-mana, salah satu properti pentingnya adalah buku, dan mencatat itu, saya melihat dia memakai buku dengan bahan dasar kulit gitu kan. Nah, kami coba untuk mengembangkan ide itu, menjadikan itu, karena saya pikir dengan bahan kulit lebih simpel tapi awet. Bagaimana tahan suhu cuaca, air maupun kena panas dan sebagainya, saya pikir dengan bahan kulit itu cukup melindungi kertas di dalamnya. Walaupun bukan berarti dengan bahan kulit itu juga tidak bisa rusak ya, tapi setidaknya dengan bahan itu menulis lebih awet, dibawa kemana lebih simpel, tidak berat dan sebagainya, dan tentunya itu juga menambah tampilan produk jurnal kita ataupun klien memilikinya lebih bagus sih, lebih menarik Mas. Membuat jurnal di kami awali dengan pertama menentukan desain. Ya, setelah desain kami tentukan, kami bikin, kami buat gitu kan, terus kami menentukan karakter bahan Mas. Karakter bahan seperti apa, warnanya seperti apa, ketebalannya, kertasnya nanti bagaimana. Setelah itu kita potong manual, cover itu ataupun bahan leadernya itu kita potong manual, terus kita potong kertas juga manual, kita jahit, kita binding istilah kami, kita jahit sesuai dengan model yang sudah kita buat.
Nah, habis itu kita coba finishing, Mas. Setelah cat selesai, semuanya kita finishing juga manual. Nah, yang kita kolaborasikan dengan ataupun kita gabungkan dengan teknologi itu biasanya di proses emboss atau proses laser, Mas. Itu proses gravir namanya. Di gravir itu nanti pemesanan ataupun request dari konsumen ada bisa nama, bisa gambar, bisa ilustrasi, bisa logo dan sebagainya. Nah, setelah itu kita finishing semuanya selesai, kita masuk ke proses kurasi, apa ini layak untuk kita publish atau tidak, atau kita kirim. Nah, habis kalau udah layak, di tim kurasi nanti masuk di konsep pemotretan. Selesai pemotretan nanti kita kemas, kita packaging, kita kirim. Seperti itu, Mas, prosesnya. Satu yang jelas, kami melayani pemesanan custom, Mas, bahkan satu PCS pun kami akan melayani itu. Yang membedakan kami adalah itu. Yang pertama, membedakan kami melayani custom dengan model, dengan ukuran, dengan warna, bahkan satu PCS. Itu yang pertama. Yang kedua, juga pemilihan bahan, karakter bahan yang kami pilih benar-benar bahan satu asli Indonesia, karena kami pingin mengangkat Indonesia, Mas. Jadi kami pingin semua bahan itu didapatkan di Indonesia. Jadi kalau dinilai ya TKDN kami ya, tingkat komponen dalam negeri kami alhamdulillah saat ini sudah mencapai hampir 90%. Hampir 90%, karena ada beberapa bahan yang memang tidak bisa diproduksi di Indonesia. Nah, ini yang ingin menjadi value branding kami, Mas. Yang kedua, bahwa bahan kami kurasi dengan sebaik-baik mungkin dan kami kerjakan dengan tangan kami sendiri. Itu sih yang membedakan mungkin ya. Cuma dan juga ada ini, Mas, fasilitas garansi seumur hidup. Jadi produk di kami ada garansinya, Mas. Jadi garansi seumur hidup, ketika ada kerusakan atau apa bisa dibalik kami akan benerin. Jadi kami akan kerjakan apa jahitnya putus atau apa kita kerjakan. Dari tahun 2016 kami mulai lahir, Mas. Kami memproduksi brand produk ini jurnal ya. Tapi juga setelah kesini kami coba mengembangkan stationery yang lain. Jadi set stationery, Mas. Jadi tidak hanya buku catatan saja yang kami kerjakan. Setelah kesini ya sekitar tahun ketiga lah kami coba mengembangkan brand produk yang lain yang sebenarnya pendukung alat menulis sih. Tetap satu mungkin pen case-nya, tempat pensilnya, terus juga karena kami travel note, jadi bagaimana buku menemani buku perjalanan, kami juga bahkan bikin paspornya, tempat paspornya, paspor case-nya ya maksud kami ya, dompetnya, dan sekarang juga komponen-komponen yang lain sebagai push, ya pun tas-tas kecil dan sebagainya, organizer, tempat laptop, tempat Kindle bahkan sekarang kita kerjakan, Mas. Metode pemasaran yang kami pakai selama ini, Mas, yang pertama tentunya kami coba mengenalkan dulu dari awal dulu ya, dari tahun 2016 kami ingin bercerita, kami ingin punya ruang cerita tentang siapa kami waktu itu, yaitu dengan Instagram. Waktu itu kami membuat semacam portal di Instagram, yaitu alamat Instagram ataupun bagaimana kita untuk mengenalkan kita. Jadi bikin ruang-ruang itu sih awalnya. Jadi kita posting, bikin caption di sana tentang siapa kami. Jadi Instagram itu awal dari kami mengenalkan produk kami, Mas, sebenarnya dari bagaimana kami bercerita itu melalui Instagram yang pertama. Berikutnya metode pemasaran kami juga karena kesini kami juga banyak tantangan, kami perlu lebih masif lagi, yaitu kami juga bergandengan tangan dengan beberapa marketplace yang ada di Indonesia. Ya, disitulah kami mencoba masuk beberapa di sana. Alhamdulillah sih. Dari situ kita mulai banyak dikenal. Yang berikutnya juga kami tidak kalah juga kami mengikuti beberapa event-event besar ataupun pameran lah istilahnya. Itu salah satu metode yang sering juga kami kerjakan karena kami ingin ketemu langsung, Mas, dengan konsumen kami, mengenal. Itu bagian juga dari riset kami. Kami di lapangan, kami membuka basar di sana ataupun mengikuti event-event yang diadakan di
Jogja maupun di luar Jogja. Kami sering beberapa bulan sekali kami ikut di situ, kami coba mengenalkan di sana. Yang berikutnya, yang terbaru ini sekarang kita juga berkolaborasi Mas tentunya. Pasca pandemi ini kami sekarang punya metode baru pemasaran itu dengan berkolaborasi dengan konsep konsinyasi. Jadi kami mengikuti beberapa kurasi tempat-tempat konsinyasi di Jogja maupun di luar Jogja untuk bisa memamerkan produk kami di ruang-ruang mereka. Jadi konsepnya konsinyasi, dan akhirnya kita saat ini punya hampir 10 tempat konsinyasi yang ada di Indonesia. Jangkauan konsumen kami, kalau awalnya memang kami itu segmennya adalah jurnal Nusantara Mas. Jadi memang kami punya target Nusantara sih di penjualan ya, kalau kita bicara industri ya. Jadi di Nusantara. Jadi memang paling banyak sampai hari ini masih tetap ada di Jakarta ya. Konsumen kami di Jakarta ataupun kota-kota besar, di Bali, di Bandung, Surabaya dan sebagainya, bahkan di Medan, Kalimantan juga ada. Jadi memang Nusantara hampir semua sudah kami kenalkan ya Mas, sudah berkenalan dengan kami. Alhamdulillah juga berikutnya kami mengenalkan produk kami di luar negeri gitu kan, karena di sebelum pandemi kami sempat punya toko di Singapura Mas. Jadi kebetulan kami ada toko di Singapura juga, dan sekarang masih sebenarnya, cuman memang pasca pandemi ini toko kami yang ada di Singapura, portal kami itu memang mengalami penurunan secara penjualan dan sebagainya. Cuman melalui beberapa channel-channel itu, alhamdulillah kami juga bisa menjual di beberapa negara di luar Indonesia seperti Perancis, Hong Kong, Singapura tadi, dan Jepang, mana lagi ya, mungkin juga Amerika yang sekarang masih aktif. Itu 3 negara ya yang lumayan aktif pasca pandemi ini Mas, yaitu di Jepang, Singapura, sama Perancis. Itu alhamdulillah masih sering bekerjasama dengan kami. Untuk range harga kami ya, sebenarnya kami ini kan banyak custom sebenarnya Mas. Awalnya kami tuh sebenarnya alirannya mengarahnya ke custom. Jadi artinya harganya nggak bisa kita tentukan di awal. Tapi setelah kita melihat bahwa kita mesti merespon di ruang industri yang kita punya maupun di konsumen yang diinginkan, ini kita harus menentukan banyak harga yang memang sebagai bahan yang ready stock. Itu kami mulai dari harga yang model paling basic itu, dan juga ukuran terkecil itu kami di harga 139.000. Nah, sampai yang mungkin yang ready stock ini yang up kami bisa sampai di harga 1 jutaan Mas. Itu untuk satu buah produk kami, yaitu jurnal yang sekarang seri Wastra yang kami rilis di bulan Januari kemarin itu memang harganya ada di sekitaran seperti itu, karena memang bahan dan kualitas memang kami kurasi yang dengan bagus, dengan harga bahan yang sudah bagus, seperti itu sih. Baik, untuk bisa kenal kami ataupun bertemu dengan produk kami itu cukup mudah sekali ya Mas. Yang pertama, kalau pengen ketemu langsung dengan kami dan melihat kami, aktivitas kami, produksi dan lain-lain, itu bisa datang di galeri utama kami ataupun di bengkel kami, itu di daerah Desa Sumberharjo, Kelurahannya Sumberharjo, Kapanewonnya Prambanan, Sleman, maksudnya Sleman Timur Mas. Nanti bisa di share aja mohon maaf, bisa dicari aja di pencarian di Google, mungkin alamat kami bisa ketik di Kenandi World gitu, nanti akan muncul juga alamat kami di sana. Atau kalau yang ada di luar kota ini, yang luar Jogja, nanti bisa kunjungi di Instagram kami Mas untuk ketemu dengan kami dengan alamnya di @kenandiworld. Atau yang mau ready stock, mau produk-produk yang langsung bisa dikirim, pesan sekarang besok kirim, itu bisa masuk juga di Instagram kami di alamatnya di @kenandiready, Kenandi_ready gitu. Nah, ini nanti monggo di sana, nanti kita bisa bercerita bersama, kami akan ceritakan, bisa ngobrol bersama. Klik aja di link di bio di Instagram kami, akan ketemu dengan saya atau dengan tim admin kami. Berikutnya juga, kalau yang mau lebih simpel nih, bisa bertemu dengan kami di beberapa marketplace yang ada, bisa di Shopee, bisa di Tokopedia. Jadi monggo, sangat mudah sekali bisa bertemu dengan kami. Kita akan berkenalan dengan produk Kenandi. Terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.